wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masuk semuanya ya? Masuk. Ada yang nggak masuk satu? Siapa? Bifta. Oke, terima kasih. Semuanya sehat, alhamdulillah. Oke. Kali ini pada pertemuan kali ini Bu Fitri ingin berbagi. Ya. Jadi kemarin Bu Fitri selama 4 hari sudah melakukan bimbingan mengenai pembelajaran mengenai 7 jurus BK. Nah, salah satunya kali ini Bu Fitri akan mentransfer karena salah satu jurusnya adalah kenali potensi. Oke, sebelum kita masuk ke kenali potensi, kita tepuk-tepuk dulu biar lebih semangat ya. Kalau Bu Fitri bilang tepuk 1, gitu ya. 2, 3, 4. Oke. 4. Lebih cepat ya. 3. 1, 2, 3. 3, 4, lebih cepat, 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti sudah mindfulness ini, sudah fokus ke sini. Oke, kita lanjut. Kenali potensi. Kenapa ya? Tujuannya apa toh? Nah, jadi ini Cah, kenapa Bu Fitri memberikan jurus yang pertama kenali potensi? Karena apa? Tujuannya apa? Biar kalian sebagai murid itu bisa mengenal potensi yang ada pada diri kalian. Sudah tahu belum potensinya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah. Jadi kalau kamu sudah mengenali potensi apa yang ada pada diri kamu, tahu gaya belajarmu seperti apa, terus bakatmu seperti apa, minatmu seperti apa. Kalau kamu sudah tahu, nanti kalian itu bisa mengembangkannya. Bisa, misalnya sudah tahu gaya belajarnya. Oh, gaya belajar saya kinestetik. Oh, berarti saya belajarnya harus dengan ini ya. Tidak bisa, ternyata belajarku nggak bisa tenang, harus dengan bergerak. Oh, berarti saya gampang mengenalnya dengan cara seperti itu, dengan cara bergerak. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara mengetahuinya? Gaya belajar atau mengenal potensi kalian. Caranya silahkan kalian melakukan yang pertama aktivitas ya. Aktivitas yang pertama kalian gini dulu, mengibaratkan diri dulu sebagai benda. Kalau kalian sebuah benda ya, sebuah benda apa yang menggambarkan diri kalian? Oke, sudah terpikir? Oke, coba berdiri. Gak apa-apa. Benda apa yang kamu pikirkan? Robot. Mainan robot. Kenapa mainan robot? Suka bergerak. Sukanya robot karena suka bergerak. Keuntungannya? Manfaatnya apa? Ya, biar energinya ada gitu. Biar gak cepet capek gitu. Oke. Ya ibaratnya robot karena semangatnya tinggi ya, nggak capek ya. Ada lagi buku. Oke, Fatima, buku. Kenapa kok buku, Fatima? Karena buku bisa buat catatan kita yang penting dan dihafalkan, dan bisa membuat kita menghafalkan dengan cepat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Fatima. Boleh ya? Buku. Oke. Fatima mengibaratkan dia sebagai buku karena buku itu istilahnya gudang ya, gudang ilmu. Wah, berarti ilmunya terserap pada Fatima. Jadi ternyata apa Cah? Ini loh, setiap benda itu ada fungsinya. Seperti kalian mempunyai potensi unik yang bisa dikembangkan. Jadi setiap individu, setiap anak itu mempunyai potensi. Potensinya tentunya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjudge. Tapi karena memang dia itu berbeda, tapi oh ternyata perbedaan itu ada fungsinya, ada potensinya. Oke. Sekarang masih dengan aktivitas. Jadi gini, silahkan kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian, minat kalian dengan cara melakukan asesmen lewat akun pintar.
Silakan, tadi sudah Bu Fitri bagi, bisa dibuka dulu. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan situasi yang ada pada kalian. Silakan boleh diisi dulu. Sudah? Ya, sudah dihasilkan hasil gaya belajarnya apa? Sudah ya? Oke, sekarang kalau sudah, Bu Fitri mau tahu siapa yang gaya belajarnya visual? Visual, oke. Terus sekarang yang gaya belajarnya kinestetik, hasilnya? Oke, sekarang yang gaya belajarnya auditori, satu tak? Oke, enggak apa-apa ya, kan memang gaya belajar berbeda-beda. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kita refleksikan dulu. Oke. Gini, cara refleksinya, sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu. Gaya belajar kinestetik dengan kinestetik, gaya belajar visual dengan visual, gaya belajar auditori dengan gaya belajar auditori. Nanti setelah berkumpul, kamu silahkan berefleksi, saling bertanya, bener enggak sih? Persamaan apa sih? Persamaan belajar kamu itu seperti apa? Persamaan gaya belajar, misalnya di visual. Oh, kamu saling diskusi nih, refleksi dengan teman-temanmu. Oh, bener ya, berarti gaya visual kamu belajarnya seperti apa? Oh, seperti ini, dicatat bareng-bareng gitu. Sesuai dengan kondisi kamu, oke? Paham ya? Oke, silahkan berkelompok kalau begitu. Oke, sudah? Sudah diskusinya merefleksikan? Siapa yang mau maju duluan? Satu, oke Berlian, silahkan maju. Sini, enggak apa-apa. Dari gaya belajar apa? Sini. Cara belajarnya yaitu menggunakan warna dan penanda pada buku, membuat mind mapping dan peta konsep, dan menggunakan gambar dan simbol pada buku. Oke, berikan tepuk tangan. Berarti sama ya tadi diskusinya ya, cara belajarnya seperti itu. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih Berlian dari gaya belajar visual. Sekarang siapa lagi dari kinestetik? Oke, boleh maju. Kinestetik. Belajar saya lebih cenderung ke melakukan eksperimen atau praktik langsung. Oh gitu, berarti gaya belajarmu apa? Kinestetik. Oke, benar ya? Betul, kinestetik tadi sudah diskusi refleksi. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Satu lagi, auditori mau maju? Gaya belajar saya itu auditori. Cara belajar auditori itu dengan cara mendengarkan lagu atau mendengarkan penjelasan dari suara tersebut. Oh gitu, nanti guru langsung Ya. jelas. Oke. Tepuk tangan untuk auditori. Terima kasih Mbak. Oke, tadi perkelompok sudah merefleksikan ya. Oh ternyata sesuai. Dari hasilnya tadi, asesmennya itu sesuai dengan gaya belajar kamu, betul? Betul, oke bagus. Sekarang kita ke konsep ya. Ternyata itu apa sih Sah? Potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Dengan konsepnya sekarang masih di dalam kelompok. Silakan kalian cari tahu mengenai pengertiannya dulu. Pengertian auditori itu seperti apa? Terus ciri-cirinya gaya belajar auditori itu apa? Strategi belajarnya seperti apa? Oke, silakan bisa didiskusikan dengan kelompok. Sudah diskusinya? Sekarang, yuk, boleh nih perwakilan kelompok maju lagi. Jadi nanti menjelaskan ke temannya, oh gaya belajar auditori seperti ini, ciri-cirinya, terus cara belajarnya seperti apa. Siapa dulu yang mau maju? Tunjuk tangan. Oke, Berlian lagi, enggak apa-apa. Sini.
Habis ini langsung, habis berlian siapa? Ya, auditori maju ya, terus kinestetik maju ya, gantian. Ya, oke. Silahkan dari visual dulu. Gaya belajar visual adalah caranya memahaminya tuh melihat gambar dan mengamati objek serta grafik. Jadi dilihat dengan pakai mata ya, Ya, visual dengan mata. Ciri-cirinya? Ciri-ciri visual adalah suka membaca buku catatan atau melihat gambar dan mudah mengingatnya sesuatu yang dilihat. Udah dilihat dengan cara melihat. Ya, Sekarang strategi belajarnya apa? Kalau strategi belajar visual adalah menggunakan warna atau penanda dan membuat peta konsep atau mind mapping. oke, beri tepuk tangan untuk visual. Yuk, sekarang kinestetik maju sama auditori aja sekalian, yuk. Pengertian kinestetik adalah belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitar. Ciri-ciri utama kinestetik adalah belajar lebih efektif saat melakukan aktivitas langsung seperti praktek atau bergerak, belajar sambil melakukan eksperimen atau praktik langsung, dan gunakan alat peraga atau stimulasi. Tepuk tangan untuk kinestetik. Sekarang auditori. Auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengarkan penjelasan dari guru atau seseorang secara langsung dan terkadang belajar sambil mendengarkan musik. Ciri-cirinya dengan mendengarkan penjelasan dari gurunya langsung. Terus belajar sambil mendengarkan musik. Ya. Sudah. Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Ya, terima kasih auditori sama kinestetik. Bisa kembali. Iya, betul. Jadi begini. Ini Cah, ternyata visual itu berarti dia itu lebih gampang memahami suatu pelajaran atau materi itu dengan cara melihat langsung. Betul visual? Betul Mas David? Betul ya? Dengan cara melihat langsung. Ya. Lebih mudah mengingat grafik. Lebih mudah mengingat gambar-gambar. Apalagi yang berwarna-warna. Benar? Betul. Senang membaca. Benar ya? Senang membaca. Terkadang kalau Bapak Ibu guru menerangkan, kalian juga langsung membayangkan, oh berarti seperti ini ya bentuknya gitu. Itu ternyata hal lebih gampang dipahami. Itu untuk visual. Strategi belajarnya bisa dengan menggunakan peta, menggunakan video atau infografik. Untuk auditori itu lebih paham dengan cara apa? Mendengarkan, iya. Mungkin di kelas lebih baik di depan mendengarkan itu lebih mudah dipahami daripada membaca sendiri. Betul ya? Ya. Terus untuk kinestetik dia lebih senang praktek langsung. Betul? Kalau olahraga senangnya langsung praktek gitu ya. IPA aduh langsung praktek aja buat es krim gitu ya. Ya, itu adalah cara belajar kinestetik. Oke, sudah paham sampai di sini? Sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Ya. Sekarang untuk aksinya, silahkan kalian bisa membuat tips. Tahu tips? Tips itu cara ya. Tips atau rencana strategi belajar sesuai gaya belajar kamu. Kalau tadi kan secara konseptualnya sudah ada. Sekarang sesuai dengan kata-kata kamu sendiri, kamu buat dengan cara kamu sendiri. Buat tipsnya, strateginya, caranya seperti apa. Oke, paham? Oke, sekarang boleh silahkan dikerjakan. Oke, sudah membuat strateginya? Oke, sekarang yuk maju. Boleh satu perwakilan yuk langsung maju. 1, 2, 3 dari visual, kinestetik, auditori. Yuk maju.
Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok visual. Saya akan membacakan strategi sesuai belajar visual. 1. Menggunakan warna dan penada pada buku. 2. Membuat map mapping dan peta konsep. 3. Menggunakan gambar dan simbol pada buku. 4. Tulis uang catatan dengan rapi. 5. Menggunakan sticky notes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk siswa. Oke, sekarang auditori, silakan. Strategi belajar auditori adalah 1. Dengarkan penjelasan guru dengan seksama. 2. Ulangi materi. Sudah? Hanya 2? Iya, oke. Nggak apa ya, nanti bisa ditambah lagi. Berikan tepuk tangan untuk auditori. Belajar kinestetik, saya akan mencoba belajar dengan praktik langsung dan bergerak agar tidak mudah bosan. Ada lagi? Tidak. Berarti belajar dengan cara bergerak. Ya. Biar tidak bosan dan cepat menyerap pelajarannya. Ya. Praktek langsung? Ya. Ya, mungkin ditambah lagi dengan praktek langsung gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk bisa kembali. Ya. Terima kasih. Ya, ternyata bagus-bagus rencananya. Semoga harapannya Bu Fitri, ya kalian kelas 7E, harapannya Bu Fitri, gaya belajar yang sudah kalian rencanakan itu bisa dilakukan. Sebelum Bu Fitri tutup, siapa mau ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Mbak Salma maju. Oke, silakan Mbak Salma merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Hal baru apa? Saya merasa senang karena saya bisa tahu tentang potensi saya dan gaya belajar saya, yaitu kinestetik. Dan saya akan menerapkan gaya belajar saya. Ya, gitu. Ya, Sesuai dengan strateginya. iya. Oke, terima kasih Mbak Salma, tepuk tangan. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini bisa yang cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya kalau kita simpulkan berarti apa? Tiap gaya belajar, tiap individu itu apa Cah? Unik, mempunyai tipe gaya belajar masing-masing dan berbeda. Tentunya dengan perbedaan itu kita bisa mempunyai potensi ya. Tiap individu mempunyai potensi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan jurus yang berbeda. Kemungkinan nanti jurus yang akan Bu Fitri transfer ke kalian itu jurus menjaga konsistensi. Jurus keempat, menjaga konsistensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Fitri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.